Pada video sebelumnya, kita sudah selesai melakukan perhitungan subnetting pada beberapa contoh kasus. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan blok subnet lebih dalam lagi. Blok subnet itu bisa dikatakan ruangan. Ini adalah contoh hasil perhitungan dari subnetting yang kita lakukan tadi. Jadi, 10.10.10.0/27. Kemudian, ini adalah blok subnet pertama, ini kedua, ini ketiga, dan seterusnya. Contoh, di sebuah gedung kemudian ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Bisa saja untuk blok subnet pertama ini digunakan di lantai 1, blok subnet kedua di lantai 2, blok subnet ketiga di lantai 3. Jadi, katakanlah di lantai 1 ada 15 PC, di lantai 2 ada 15 PC, di lantai 3 juga ada 15 PC. Nah, nanti di lantai 1 menggunakan blok subnet yang pertama. Di PC kedua, di lantai 2 ada di blok subnet kedua, PC 15 ini yang di lantai 3 di blok subnet ketiga. Yang perlu diperhatikan bahwa antar blok subnet itu nggak bisa saling berkomunikasi. Jadi contoh ini misal kita di sini ada PC1 dan PC2. Katakanlah kalau misal kita konfigurasi IP di PC1 10.10.10.10/27 dan di PC2 10.10.10.20/27 sesuai perhitungan kita. Nah, nanti dia bisa ping kenapa? Karena PC1 dan PC2 ini berada dalam satu blok subnet, yaitu blok subnet pertama. Artinya PC1 dan PC2 itu bisa saling ping. Tapi kalau misal nih, contoh PC1 IP-nya 10.10.10.15/27. PC2 10.10.10.50/27. Nah, jika seperti ini harusnya PC1 dan PC2 tidak akan bisa ping karena PC1 menggunakan blok subnet yang pertama, PC15 menggunakan blok subnet pertama, PC2 50 menggunakan blok subnet yang kedua. Jadi kalau menggunakan skema pertama ini, IP address yang pertama bisa ping tapi menggunakan IP address yang seperti ini. Jika seperti ini, dia tidak akan bisa ping jika menggunakan yang ini. Nah, kita coba membuktikannya. Kita coba langsung di Cisco Packet Tracer. Kita coba langsung. Skema yang pertama dulu di mana tadi PC1 10.10.10.10/27 dan di PC2 10.10.10.20/27 IP-nya adalah 10.10.10.10.10.10. Subnet masknya 255.255.224. Oke, sudah. Selanjutnya kita konfigurasi di PC2. Di sini IP-nya adalah 10.10.10.20. Subnet masknya sama 255.255.224. Oke, kita coba close di sini. Kemudian kita close di sini. Kemudian kita kemudian masuk ke command prompt. Kita coba ke command prompt.
Di sini kita bisa ping ke PC1 yaitu 10, 10, 10, 10. Nah, perhatikan 10 titik 10 titik 10 titik 10. Nah, perhatikan di sini bahwa kita berhasil di sini ada replay, di sini ada replay, ada time, dan ada TTL. Artinya kita berhasil ping dari PC 2 ke PC 1 atau halnya di Cisco pakai tracer dari PC 1 ke PC 0. Intinya tadi kita di skema pertama berhasil. Selanjutnya kita akan coba di skema yang kedua. IP address-nya masukkan ke PC 0. Yang kedua masukkan ke PC 0 atau PC 1. Di sini kita ganti. Kita masuk ke PC 1 atau PC 0. Nah, kita ini ganti jadi 15. Kemudian di PC 2 atau di PC 1 ini diganti jadi 50. Kemudian kita ping lagi ke PC 1 IP-nya 10 ping 10 titik 10 titik 10 titik 15. Nah, dipastikan gagal. Perhatikan di situ ada request time out. Intinya PC 2 tidak bisa ping ke PC 1. Kenapa? Karena IP PC 1 dan PC 2 berada di blok subnet yang berbeda. Pada ruangan yang berbeda. Oke, saya harap teman-teman sudah mengerti konfigurasi konsep dari blok subnet. Intinya, komputer-komputer dalam satu ruangan itu harus dikonfigurasi menjadi blok subnet. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Pada video berikutnya, akan belajar terlebih dahulu tentang beberapa device pada jaringan komputer. Sampai jumpa di video berikutnya.